Yang ikut ini, sosoknya ini adalah tinggi, besar, berbulu, matanya hitam dan keluar taringnya. Dia, temanku cerita, masa tadi di jalan dia bilang gini, dadah teman-temanku gitu, karena dia mereka tuh melewati kuburan. Saya ngerasa mandi itu ada yang nemeninnya itu sosoknya pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Untung Direkam. Kali ini kami sudah kedatangan tamu yang spesial. Beliau sudah ada di samping saya, yaitu dengan Mbak Jubatu. Selamat malam Mbak Jubatu. Selamat malam Mbak Arum. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke Mbak Jubatu, malam hari ini Mbak Jubatu akan membawakan cerita apa? Malam ini saya akan bercerita tentang perjalanan saya selama 4 hari 3 malam. Itu tempatnya di Ponorogo saja, tidak jauh-jauh. Iya, mohon maaf Mbak Jubatu, saya potong sebentar. Buat kalian yang memiliki cerita horor atau mistis, bisa langsung kirimkan ke DM Instagram kami di @untungdirekam. Dan tidak usah lama-lama lagi, langsung saja kita simak cerita dari Mbak Jubatu. Ayo Mbak Jubatu, silakan. Ya, itu kita mulai acara itu di jam 12 siang, jam 1 atau jam berapa ya, saya lupa. Itu di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau nggak salah, apa hari Kamis ya mulainya? Oh, hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu terakhir kegiatannya di hari Minggu. Nah, itu di hari Kamis, itu mulainya sore. Sore kita ada materi dan lain sebagainya. Malamnya kita perjalanan menuju camp pertama. Ya. Untuk menginap, untuk tidur, istirahat. Nah, itu perjalanan sekitar 1 kilo dari tempat pertama. Setelah itu kita di sana itu, karena saya bukan yang duluan itu teman-teman yang lain, saya itu terakhir banget. Itu yang nyampe di camp pertama itu, saya itu mencium bau yang nggak asing sih menurut aku. Itu bau antara pandan, pokoknya bunga-bunga orang meninggal, ya seperti itu. Ya mungkin mereka menyambut saya dengan bau itu. Nah, setelah itu saya di situ, mereka teman-teman berkegiatan, saya istirahat sebentar, makan dan minum. Nah, di situ saya ngerasa, bukannya cuma ngerasa, tapi saya melihat juga di atas pohon mangga itu ada yang duduk. Tapi saya nggak tahu itu sosoknya apa, cuma hitam aja gitu. Tapi yang di belakang ada tempat apa ya, aula atau kelas, aku nggak tahu itu karena di SD. Itu ada sosok juga pakai baju putih. Tapi aku nggak tahu itu cewek atau cowok. Tapi firasat saya bilang itu cewek. Nah, dari situ saya sudah merasakan ada yang aneh. Kayaknya ada sesuatu yang menunggu, tapi saya nggak tahu itu apa. Kayak ada teka-teki yang harus saya pecahkan gitu kan. Terus jam 2 kita mulai ada kegiatan, kita sambil nunggu azan subuh juga. Jadi jam 2 sampai azan subuh itu ada kegiatan beres-beres, persiapan mau berjalan dan sebagainya. Setelah itu kita apel pagi, ada kegiatan paginya itu, terus kita jalan sampai perbatasan mau masuk hutan. Nah, sebelum masuk hutan kita masak dulu, makan dan lain sebagainya. Saya nggak ada firasat apapun di situ, cuma ya happy, enak bareng teman-teman gitu. Nah, setelah itu saya karena saya pengennya di jalan paling akhir karena ini berjalan kan dari cepat itu. Ternyata saya disuruh dahulu, jadi saya di antara terakhir dan tidak, jadi masih jadi ada tengah-tengah gitu. Ada yang kelompok yang terakhir gitu. Saya jalan sama teman saya cuma berdua, jalan gitu.
Tapi saya ketemu dengan teman-teman yang lain, masih ngobrol sama teman-teman yang lain. Saya nggak tahu ternyata saya itu nyalip salah satu anak yang ya dia itu juga punya kelebihan gitu. Terus saya tuh jalan, jembatan pertama masih aman. Jembatan kedua itu sudah mulai saya sendiri ngerasa ada yang ikut. Saya nggak tahu itu apa. Jembatan yang ketiga inilah yang terakhir ini, ada yang mewujudkan. Itu kakek-kakek bawa tongkat. Tongkat gitu, dia cuma nunjukin saya di sini. Saya nggak tahu itu nunjukin apa ke saya nggak tahu sama sekali. Setelah itu saya tuh mau pinjem HP dulu gitu, niatnya mau pinjem HP. Ketemulah sama anak kesehatan, pinjem HP. Saya tanya di jembatan pertama dan kedua ada apa gitu. Ternyata setelah jembatan kedua itu masih ada terakhir, kayak nggak terakhir ya, ada anak yang masih di situ gitu kan. Terus saya tanya ada apa, kok lama, jaraknya panjang kan. Ternyata yang saya dahului anak yang punya kelebihan ini tadi, dia itu kesurupan. Kesurupan. Bisa diobatin atau enggak, itu kan kondisi saya juga jalan. Sampailah saya itu ketemu jalan besar. Itu udah jalan yang kita mau ke jalan besar dan mau menuju tempat sholat Jumat. Di situ saya ngontak yang paling terakhir buat mengevakuasi yang kesurupan. Jadi ternyata sampainya ceritanya teman-teman yang nemenin yang di sana itu sudah pergi balik, dan saya nggak tahu ini kenapa gitu kan. Apakah ini Mbah Kung yang tadi gitu. Terus mungkin sepertinya iya yang merasuki itu ya. Iya, karena firasat saya bilangnya itu. Habis itu saya jalan ke masjid sambil tetap ngontak yang teman-teman yang paling belakang. Ternyata sudah dievakuasi, sudah di jalan besar, ini udah nggak di dalam hutan. Karena kalau di dalam hutan kita mau apapun sulit gitu berarti. Mending segera dievakuasi, kita naik dan mendapatkan pengobatan yang baik gitu. Terus dievakuasi lah. Saya masih nunggu di luar. Jadi kan kita nunggu, yang putri itu nunggu teman-teman yang putra sholat Jumat, yang putri itu ya masak, ya beres-beres dan lain sebagainya. Nah itu yang sakit itu sudah masuk ke satu rumah warga. Di situ dia istirahat dan lain sebagainya. Tapi kok saya ngerasa dia ada yang ikut gitu kan. Ada yang ngikutin yang ada yang ngikutin, kayaknya Mbah Kakung ini ngikutin. Terus ya udah saya biarkan. Saya nggak sempet, itu bukannya nggak sempet, tapi saya untuk positive thinking, mungkin dia mau menjaga gitu aja. Setelah itu kita jalan sampai di perbatasan. Sebelum kedua itu ada kandang ayam. Di kandang ayam itu saya sudah ngerasa kayak ada yang neken gitu kan, kayak apa ya, sesek gitu. Ternyata saya itu sampai rumah setelah kegiatan ini udah ngikut gitu kan. Nah yang ngikut ini, sosoknya ini adalah tinggi, besar, berbulu, matanya hitam dan keluar taringnya. Nah saya tanya ke kakak saya, ternyata ini genderuwo. Setelah itu dari situ saya ngerasa kayak tertekan. Saya jalan aja, saya nggak mau ada apa-apa gitu kan. Nah
Setelah itu waktu pulang nyampe di rumah itu dia nampakin kalau dia itu menunjukkan kalau saya tuh ngeliat kamu loh jalan, kan jalannya nanjak gitu kan. Iya. Nah itu dia nunjukin kamu loh jalan kan nanjak di jalannya sini, teman kamu main di kali kan. Iya. Itu sudah diperingatkan juga loh itu. Itu di rumah. Itu dapatnya Gambaran. gambar itu di rumah. Itu temanku itu di kali pun saya tahu sampai dapat gambar itu. Dan saya ngeliatin kamu loh. Saya bukan suka sih, tapi saya agak tertarik dalam arti mungkin nggak tahu apa yang tertariknya apa nggak tahu. Setelah itu dia nunjukin kalau sempat teman-teman saya yang di bawah yang di kali itu dimarahin sama warga yang ada di situ untuk segera naik, segera pindah tempat, pokoknya nggak boleh di situ gitu kan. Ternyata memang memang benar karena itu kan sungai, takutnya nanti ada air mengalir yang deras, terus mereka terkena air deras itu gitu. Kita positif thinking. Terus habis itu dari situ saya jalan sampailah kita di sebelum malam kedua itu saya ngelewatin kayak pohon bambu banyak sekali. Nah disitulah saya mendapatkan kayak cahaya warnanya biru. Saya nggak tahu itu apa. Terus saya lihat cahaya biru kecil banget, seberapa ya? Kayak batu kan bercahaya kecil. Batu akik gitu. Ya. Terus saya nggak tahu itu apa. Terus nyampe rumah saya tanya, Mbak ini apa? Warnanya ini. Oh itu kayaknya pusaka. Tapi kalau kamu nggak takut enggak? Kok kamu ditunjukin? Ya nggak tahu, kan aku nggak tahu sama sekali. Terus habis itu dari situlah aku tahu itu pusaka dan lain sebagainya. Terus sama mbakku, kamu nggak pengen ngambil? Nggak mau, takut karena ya pusaka itu kadang minta makan, nggak tahu makannya apa kan. Nah dari situ saya jalan, banyak lah yang berdiri, ada yang tanpa kepala, ada yang cuma kepalanya saja, ada yang cuma nenteng kepala kayak gitu. Pokoknya banyak yang tidak berkepala. Saya melihatnya di pohon-pohon bambu itu. Iya sih, sambil kita jalan sampai camp kedua itu. Sambil ngawasi. Sambil ngawasin jalan sama Yus, kita ngawasin teman-teman yang jalan juga. Terus kita sudah camp kedua. Di camp kedua itu kita istirahat, tapi saya tahu di depan pagar itu ada yang nungguin. Tapi aku nggak tahu itu siapa. Nah, kita itu mau sholat, kita mau kegiatan mulainya jam 2. Nah, jam 2 itu kita berkegiatan, sedangkan saya masih istirahat, masih packing buat kita mau jalan pagi itu. Nah, habis subuh kita mau jalan. Terus saya duluan ya gitu. Iya, saya duluan, kita pisah, temanku ini pisah. Kan kita berdua terus kita pisah ini. Saya ketemu, ternyata memang benar. Saya sudah ngomong dari awal, ada tamu, tapi nggak tahu ini siapa gitu kan. Ternyata ada Mbah Kakung pakai baju putih, berjenggot. Terus dia cuma nyapa Mbak. Oh saya karena disapa dia, iya Mbah, monggo gitu, nyapa balik. Yang ikut saya, misalnya teman-teman yang ikut saya ditanya, siapa Mbak? Mbak kok? Nggak ada Mbak, nggak ada orang loh. Masa nggak ada? Itu loh Mbak, itu loh di depan pagar, kan aku udah bilang gitu. Oh iya, berarti Mbak Coba tuh belum sadar ya itu? Belum sadar. Itu loh ada Mbak Kakung. Nggak ada. Nggak ada Mbak. Ayo Mbak balik Mbak, kita nungguin teman-teman kan gitu. Nggak, ayo kita jalan lagi. Udah mau terang kok. Terus kita jalan ke
apa ya, bendungan. Kalau saya ngalamin bendungan, kiranya itu bendungan. Nah, di bendungan itu kita istirahat sama ada kegiatan juga di situ. Terus sampai siang jam 10 kalau nggak salah, jam 11 ya, itu kita jalan menuju camp berikutnya. Itu sudah mau malam ketiga kan. Di malam ketiga itu ada sesuatu yang ternyata dari awal itu sudah ada isyarat gitu ibaratnya. Selama perjalanan saya mendapatkan hal yang banyak sekali. Warga itu banyak yang membantu kita, entah itu ngasih makan, entah itu ngasih minum, atau tempat istirahat. Setidaknya tempat istirahat saja. Terus kita ketemu dengan bukan kayak ustadz juga, dikasih tahu untuk ini kita nggak boleh ngomong yang jelek, tetap zikirnya jangan lupa dan lain sebagainya. Nah, kita kena sholat nyasar itu ketemu ustadznya itu di tempat sholat nyasar, di masjid sholat nyasar. Terus kita jalan lagi, kita mau sholat maghrib. Nah, kita karena masih ada waktu ini untuk jalan kan. Nah, sholat maghrib itu di masjid terakhir sebelum masuk hutan. Ternyata kita itu nungguin sampai isya. Kenapa kok nunggu sampai isya? Kenapa nggak sekarang habis maghrib kita langsung ke sana, camp terakhir, terus habis itu kenapa nggak ini gitu? Nah, saya baru tahu kalau ternyata selama sebelum perjalanan itu sudah banyak yang tumbang. Banyak yang yaudah, teman-teman yang sakit ini silahkan dievakuasi ke tempat gitu ya. Ya, saya sih bilangnya sakit, silahkan dievakuasi, nanti nyampe finish saya mencoba untuk netral atau dan sebagainya gitu. Ya udah Mbak, kita evakuasi ya. Itu ada satu cewek itu dibonceng sama temanku sendiri, satu angkatan dengan aku. Dia bilang, karena kan nggak tahu jalannya mau lewat mana gitu kan. Yes, terpaksa ternyata mereka melewati hutan yang akan kita lewati itu tadi. Karena sudah diwati-wati jangan lewat situ, nanti ada ini loh gitu. Saya nggak tahu kalau ternyata iya gitu kan. Temanku cerita, masa tadi di jalan dia bilang gini, dadah teman-temanku gitu, karena mereka melewati kuburan. Dia bilang yang dibonceng itu, yang sakit itu bilang gitu, teman-temanku gitu. Temanku yang boncengin ya diem aja gitu, sambil istighfar yang sebanyak-banyaknya gitu katanya. Habis itu kita untuk habis sholat isya, semua sholat isya kita berdoa bareng. Nanti jangan sampai kita ini terpisah gitu kan. Saya dapat tugas untuk buka jalan buka jalan saya ingat nutup jalan. Temanku yang di depan, aku yang bangsa banget pokoknya, yang di belakang itu saya. Habis itu saya di belakang, udah semuanya berangkat dulu gitu kan. Saya didampingi teman-teman cowok yang lain. Terus habis itu kita jalan masuk hutan. Saya ketemu ini. Ya udah, saya ketemu satu sosok yang tidak bisa lupakan adalah cewek. Sudah diwanti-wanti sebenarnya. Nanti ada rumah pertama kalau nggak salah, rumah pertama yang ada di terakhir hutan. Jadi ada hutan, terus rumah pertama itu gitu kan. Nah, di rumah itu ada cewek yang nanti ngeliatin kita, kalau ada yang suka dia akan ikut gitu kan. Yang mewanti-wanti siapa itu, Mbak? Ada yang mewanti-wanti warga yang dari situ. Terus habis itu kita mencoba jalan sih aku. Ada perempatan. Wow, ada perempatan di sini. Tapi kok ada motor di situ, tapi nggak ada orangnya. Terus tapi di situ ada kayak gazebo atau kalau kita bilangnya cakruk kayaknya. Di situ ada kantor pos ada pos kamling gitu. Pos kamling. Nah, ada tempat duduk di situ. Di situ banyak banget anak kecil main di situ. Itu anak beneran apa? Iya, bukan anak beneran. Tapi aku diam karena ya pengalaman tadi paginya yang aku ngobrol ternyata bukan manusia itu tadi. Terus habis itu kita jalan terus. Nah, ternyata benar. Saya sudah di terakhir hutan, ketemu satu rumah ini. Rumah ini posisi dia ya. Dia berdiri pakai baju panjang, rambutnya panjang, rapi, kayak ya dibilang rapi nggak rapi sih,
panjang. Mukanya ini agak apa ya, panjang juga gitu. Panjang. Nah, tapi mukanya cantik. Cantik. Tapi ternyata dia suka. Saya ingat dia suka sama salah satu teman saya yang ikut di kegiatan itu, cowok. Ternyata itu saya bilang, kamu gak usah ikut, tetap kamu di sini, ini rumah kamu. Nanti saya bantu doa, siapa tahu kamu melewati proses yang lebih mudah gitu kan. Mandi. Saya ngerasa mandi itu ada yang nemenin. Nemeninnya itu sosoknya pocong. Berbentuk pocong di dalam kamar mandi itu. Dalam kamar mandi gitu. Karena kamar mandinya luas. Karena kamar mandinya luas, jadi saya mau mandi lah gitu. Ya udah, ternyata itu nemenin itu. Lihat juga. Lihat. Untungnya kondisinya nggak mati lampu. Kalau mati lampu, saya pecah konsentrasi, mungkin saya lari keluar, takut lah. Habis itu dari situlah kita kegiatan sampai pagi. Habis pagi kita pulang. Sesampainya semua teman-teman udah pulang ya ini. Saya dapat telepon, Mbak, ini yang bawa jarik, yang bawa jarik ibunya kesurupan. Yang bawa jarik? Iya, karena kan ada kayak bukan ritual ya, tapi kita ada adat gitu. Yang bawa jarik itu kesurupan loh, kenapa gitu kan. Saya ketemu, habis itu udah nggak apa-apa, nanti pasti keluar sendiri karena memang keluarganya bisa semua kan. Habis itu saya tanya gimana ceritanya, ternyata itu yang ikut di jarik itu sampai bilang gini, saya diputer-puter, saya malamnya disiram, habis itu saya diputer-puter karena dimasukkan dalam mesin cuci. Jadi masuk mesin cuci gitu, ceritanya dicuci gitu ya. Yang bawa itu sudah bilang mewanti-wanti ibunya untuk jangan dibawa masuk. Karena dia capek, dia masuk mandi istirahat. Bapaknya nggak tahu karena memang sudah bersih, tidak ada bunga dan lain sebagainya, tidak ada. Terus habis itu dibawalah sama bapaknya, dimasukin ke dalam mesin cuci. Nah, setelah dalam mesin cuci itulah, tapi belum dikeluarkan loh ya, itu masih di mesin cuci itu. Sudah berhenti tapi belum dijemur, tapi masih di dalam mesin cuci. Ibunya kesurupan itu bilang, saya malam dimandiin, habis itu saya diputer-puter. Itu yang punya ibunya, yang punya jarik itu sendiri? Bukan. Itu karena yang punya itu yang kita yang punya kegiatan gitu. Karena memang minta tolong untuk dicucikan karena rumahnya lebih dekat, lokasinya lebih dekat dengan tempat kita kegiatan gitu. Terus habis itu dari situlah saya dapat, oh kamu ini ngikutnya di jarik. Awalnya itu kamu ikut yang cewek kesurupan ini, terus habis itu kamu ikutnya yang ikut ke jarik ya karena kamu suka baunya gitu. Terus saya bilang tapi sembuh gitu kan. Terus saya tanya anaknya itu, sembuh Mbak? Alhamdulillah. Oh ya udah. Pertama terakhir dari hutan, jadi hutan baru rumahnya itu. Dia berdiri di depan rumah. Yang naksir sama cowok tadi ya? Iya, jadi dia itu meninggal. Dia suka sama satu cowok. Nah si cowok ini lebih memilih orang lain. Oh, ini dulunya pas masih hidup. Tapi saya nggak tahu ya, dia memilih atau yang cowok ini nggak tahu si cewek ini suka atau gimana, aku juga kurang paham juga. Tapi yang jelas si cewek ini suka sama si cowok ini. Nah si cowok ini memilih cewek lain. Nah bukan mungkin, tapi dia itu frustasi dan dia akhirnya bunuh diri. Patah hati gitu ya? Patah hati. Dan mengakhiri dengan bunuh diri? Iya, bunuh diri. Tapi bunuh dirinya seperti apa saya nggak tahu. Seperti itu. Kalau untuk semua sosok itu ya Mbak ya, ada nggak yang sampai ikut pulang di rumah gitu? Ada. Yang mana? Yang genderuwo itu pulang. Ikut pulang itu hanya di depan rumah.
Kenapa sampai di depan rumah? Karena depan rumah itu ada pohon kandil, kembang bunga kandil itu. Nah, dia cuma duduk di situ aja dan berdiri di situ sampai berapa hari itu? 5-10 hari. Sehingga saya sampai 10 harian. Nah, tak suruh pulang nggak mau. Kayak kalau habis maghrib kayak dia datang sampai jam 3 kalau nggak salah. Apa mau itu mengganggu kira? Enggak, cuma dia berdiri, gitu. diam dan berdiri. Tapi karena saya tahu dia di situ, jadi aku nggak bisa tidur. Nah, setelah itu dia selama 10 hari aku berdoa, aku mendoakan, aku kirim Al-Fatihah intinya, biar dia juga tetap bisa pulang gitu. Kirim doa gitu ya. Kirim doa, dia tak suruh pulang. Setelah aku kirim doa, dia ternyata sudah tidak ada di situ. Dari situlah aku tahu ternyata sosok yang tinggi besar itu si Gendruwo ini. Baru pertama terus ikut pulang itu ya? Iya. Iya. Terima kasih Mbak Jubatu atas ceritanya malam hari ini. Terima kasih Sobat Untung Direkam. Terus nantikan cerita-cerita dan video-video terbaru dari kami. Saya Arum pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.